Pria ini telah meninggal selama 3 hari. Di dahi tumbuh mata ketiga dan bahkan sangat fleksibel. Dia keluarkan cermin perunggu. Anaknya ingin menggunakan cermin perunggu untuk menyinari mata ini, agar lihat apa ini pada akhirnya. Hasilnya, dia baru saja lihatnya. Menemukan bahwa itu adalah mata dari monster bawah tanah. Seorang prajurit juga ingin melihat mata monster itu. Hasilnya, mata ini masuk ke mata kanannya. Tidak peduli berapa banyak dia menarik, itu tidak akan putus. Prajurit itu tidak tahan dengan rasa sakitnya. Membenturkan kepalanya ke tanah. Dari orang hidup, dia membentur kepalanya sampai mati. Tuan, Catmo sudah mati. Melihat bawahannya dibunuh oleh mata, Zhang Kim sangat marah. Hal itu dari ayahmu. Mungkin kau tahu apa yang harus dilakukan. Lalu dia memasukkan mata itu ke dalam mulut pria itu, untuk melepaskan rasa sedih saat kehilangan bawahannya. Yang lebih mengerikan adalah, meskipun matanya tidak besar, tapi pria itu tidak bisa menelannya. Kemudian mata itu terjebak di mulutnya. Pria itu juga membenturkan kepalanya. Akhirnya membentur sampai mati. Satu orang mati lagi, karena ingin menyelesaikan mata ini. Beberapa pengikut Tao pergi ke bawah tanah untuk menemukan pemiliknya. Juga adalah monster yang dikata sebelumnya. Tapi hasilnya setelah turun ke tanah, tidak dapat menemukan monster itu. Hanya penuh emas ditemukan di bawah. Itu semua emas. Tapi target mereka adalah monster. Tidak tertarik pada emas atau perak. Karena dia ingin menemukan monster itu dengan cepat. Mereka segera menarik benang merah menjadi jaring bintang 7. 7 bintang, aura suci menembus ke langit. Menerangi tubuhku, menusuk air dan asap. Tapi yang tidak mereka duga adalah, apa yang muncul di jaring bintang 7 bukanlah monster, bos. Tapi sebuah peti mati yang disegel selama ribuan tahun. Ketika melihatnya, mereka dengan cepat membawa peti mati itu pergi. Tapi hasilnya saat dibuka, tidak ada monster di dalamnya. Tapi seorang gadis cantik yang hidup selama hampir 1000 tahun. Apakah dia dikorbankan? Tanpa diduga Trantie tidak hanya tidak takut, tapi berani membiarkan gadis itu keluar. Sama sekali tidak menyadari bahwa itu akan membawa malapetaka yang mengerikan. Atran tahu semua orang mencari monster itu, agar membalas budi karena diselamatkan nyawa. Atran mengungkapkan hanya perlu menemukan istana Trancau dalam legenda. Mereka akan menemukan monster itu lalu bisa mengalahkannya. Dan tempat di mana istana Trancau disimpan, menurut rumor, di rumah Pangeran Ma di ibu kota. Tapi kejutannya adalah, setelah para pengikut Tao tiba di rumah Ma, tiba-tiba ketahuan di depan rumah Ma sedang mengadakan pesta hajatan. Di belakang pemakaman diadakan. Anda datang pada waktu yang salah. Tuan rumah baru saja meninggal. Ternyata tidak lama sebelum itu, Pangeran Ma meninggal. Hari ini adalah pesta ulang tahunnya. Harus mengadakan pesta ulang tahun dan pemakaman pada waktu yang sama. Tapi yang tahu ada istana Trancau di rumah Pangeran Ma, tidak hanya satu. Bandit Zhang Kim juga mengetahui hal ini. Dia dengan agresif menyerbu ke rumah Ma, bersikeras untuk mencari istana Trancau di rumah Ma. Tapi anak-anak di keluarga Ma tidak mengerti. Mereka mengambil sedikit emas. Sedikit emas seperti ini belum cukup tunjukkan ketulusan. Ketika Zhang Kim melihat ini, dia menjadi marah. Tidak mengerti apa-apa. Lalu hancurkan garis keturunan keluarga Ma. Beri aku tahu, di mana Pangeran Ma dimakamkan. Tanpa diduga, dia baru selesai bicara. Seluruh keluarga Ma panik. Mereka tidak berani angkat bicara. Kenapa pintu belakang ditutup? Kata ini menarik keingintahuan Zhang Kim. Dia segera menyuruh bawahannya pergi ke halaman belakang untuk melihat dengan jelas. Tuan, kalian tidak boleh masuk. Pelayan itu dengan ramah menasihati Zhang Kim untuk tidak masuk. Namun, ditembak mati Zhang Kim. Tanpa diduga, halaman belakang adalah tempat yang tidak boleh dimasuki. Karena ada sesuatu yang najis di sini.
Siapa yang berani masuk? Tidak ada jalan kembali. Bos. Pintu kamar tiba-tiba tertutup. Semua orang terkunci di dalam. Tuan, di dalamnya semua kertas. Ketika orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, Zhang Kim menemukan bahwa ada yang tak beres dengan patung Chung Kui dalamnya. Belum pernah melihat orang menaruh patung Chung Kui di sini. Hancurkannya. Zhang Kim mengira istana terancau disembunyikan di sini. Hancurkan patung Chung Kui, iblis keluar. Hancurkannya. Tuan Zhang, jangan hancurkannya. Zhang Kim mengabaikan itu. Gunakan tebasan untuk memotong patung Chung Kui menjadi dua. Tanpa menyangka tidak menemukan istana terancau. Malah satu mata jatuh dari dalam. Bos, apakah ini harta pangeran Ma? Tapi kata-katanya belum selesai. Mata itu masuk ke mata kanannya. Prajurit itu tidak tahan dengan rasa sakit dan membentur kepalanya ke tanah. Tiba-tiba membuat lubang di bawah. Menggalinya. Yang lebih tak terduga. Setelah semua orang menggali lubangnya. Bos, ada sesuatu. Menemukan bahwa Pangeran Ma yang baru saja mati terkubur di dalam lubang itu. Apalagi itu tubuh yang tergantung terbalik dalam rumor. Membuat mereka tidak berani menatap. Bos, tidak ada istana terancau. Tapi Zhang Kim tidak percaya. Hari ini dia harus menemukan istana terancau. Barang ayahmu. Mungkin kau tahu cara menggunakannya. Lalu Zhang Kim masukkan mata itu ke mulut Putra Ma. Katakan padanya untuk memimpin jalan menuju istana terancau. Anehnya adalah, setelah dia menelan mata itu, juga dengan panik membenturkan kepalanya di satu tempat. Sekaligus membuat lubang. Menggalinya. Menggalinya untukku. Ketika melihat itu, mereka langsung menggali. Tapi kali ini tidak ada lagi tubuh. Tapi jalan menuju makam bawah tanah. Sayangnya, begitu mereka memasuki kuburan, semua orang tersesat dan berpisah. Para pengikut Tao tahu jalan menuju kuburan. Sehingga mereka dengan cepat menemukan lokasinya. Ini adalah patung Ibu Suci. Mungkinkah istana terancau ada di dalamnya? Bertemu gunung, membuka gunung. Bertemu jalan, ikuti jalan. Membawa ember air. Setelah mengatakan ini, dia mengaitkan tali panjang ke peti mati. Kemudian bekerja sama untuk menarik peti mati. Kemudian Trantia berjalan di sepanjang tali menuju peti mati. Lihat apakah peti mati itu adalah istana terancau. Kejutannya adalah, di dalamnya benar-benar ada istana terancau. Sayangnya, di dalam peti mati itu ada seekor ular besar. Hati-hati. Harus tahu bahwa tempat itu berisi harta karun. Di sekitarnya pasti akan ada binatang buas besar yang menjaga. Ular besar itu sangat kuat. Tidak hanya besar, tapi pedang pun tidak bisa melukainya. Sisik di tubuhnya sekeras besi. Melihat mereka akan kehilangan jiwa di sini. Pada saat kritis, Truong Kim berdiri keluar. Bawa istana terancau untuk menyelamatkan orang. Dia meminum sebotol dinamit di dalamnya. Tambahkan satu nafas lagi. Siap hancurkan semuanya. Bahan peledak menghasilkan reaksi kimia dan cepat menyala. Melihat hal tersebut, Zhang Kim melompat ke dalam mulut ular itu. Mati bersamanya. Pikir semuanya sudah berakhir. Tak disangka, setelah Trantia membuka matanya, tiba-tiba menemukan bahwa Atran memasukkan istana terancau ke dalam toples. Kemudian menggunakan lilin untuk melakukan ritual di kuburan. Siapa kamu? Aku sendiri tidak tahu siapa aku. Trantia baru ingat. Atran adalah orang yang dia lepaskan dari peti mati. Dan peti mati yang disegel selama ribuan tahun itu. Itu berarti Atran bukan manusia. Dia adalah monster yang dicari para pengikut Tao. Tapi alasan dia menyuruh semua orang untuk mencarinya. Sebenarnya ingin mengambil kesempatan untuk ambil istana terancau. Agar dia bisa menjadi tak tertanding dan abadi.